Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, pada konten suara kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pendidikan seksual untuk anak, bagian yang kedua. Pada pertemuan yang lalu atau pada konten yang pertama, bagian yang pertama, kita sudah membahas mengenai fitrah ya, manusia itu adalah memiliki rasa suka kepada dengan lawan jenisnya, dan ini fitrah yang harus kita jaga sebagai orang tua agar ya fitrah ini tidak menyimpang. Lalu kita sudah mengetahui tips yang pertama ya adalah kita mengajarkan anak-anak kita untuk masuk ke dalam kamar kita atau kamar kakaknya atau kamar adiknya, itu mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian meminta izin untuk bisa masuk ke dalam kamar, terutama untuk di 3 waktu, yaitu subuh, zuhur, dan waktu malam. Insya Allah kita akan masuk kepada bagian atau fase yang kedua ya. Nah, setelah melakukan atau setelah kita melewati fase yang pertama, maka kita menuju kepada fase berikutnya, fase usia di mana anak itu benar-benar harus minta izin secara mutlak ketika mereka mau masuk ke dalam kamar orang tuanya atau masuk ke dalam kamar kakaknya atau adiknya. Dan fase ini kita lakukan ketika mereka itu sudah baligh ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka minta izin. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surat An-Nur ayat 59. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat ini maksudnya adalah ya, anak-anak yang sudah baligh itu harus dan wajib meminta izin terlebih dahulu ya untuk masuk ke dalam kamar, entah itu orang tuanya, kakaknya, adiknya, atau orang dewasa lainnya ya. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan dan harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, di antara adab dalam meminta izin yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita yang sudah baligh ini adalah ya, pertama, memilih waktu yang tepat ya, memilih waktu yang tepat. Kita ajarkan ya, dari awal kan memang sudah diajarkan di waktu subuh, terus zuhur, lalu kemudian malam. Nah, ketika sudah masuk ke usia fase baligh ya, mereka kita ajarkan di waktu-waktu yang krusial ya, selain 3 waktu tersebut. Misalkan kita buat perjanjian jam berapa, benar-benar memang itu tidak boleh dilanggar. Nah, seperti itu ya. Atau memang bisa langsung kita arahkan atau kita ajarkan, pokoknya ya Mas, Mbak, kalau mau masuk kamar Abi atau kamar Umi atau kamar kakak atau kamar adik, itu wajib minta izin dulu ya. Selain dari 3 waktu yang sudah kita lewati, yaitu subuh, zuhur, dan malam ya, itu bisa kita mutlakkan ya, begitu. Dan yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah,
itu kita ajarkan kepada anak-anak kita nih yang sudah baligh, ya, seperti kita tuh mau masuk ke dalam rumah orang lain atau minta izin bertamu ke rumah orang lain. Nah, di dalam Islam itu kan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita bertamu ke rumah orang, kita wajib mengucapkan salam 3 kali. Itu udah banyak. Kalau misalkan 3 kali nggak ada jawaban, maka kita disuruh pulang. Nah, bisa juga kita terapkan ke anak-anak kita. Jadi tidak perlu kita tuh benar-benar menjawab salam mereka. Ya, bisa kita jawab dengan pelan. Misalkan nih, anak kita ngucapin salam, Assalamualaikum Abi, Assalamualaikum Umi. Nah, kondisi kita di dalam kamar itu tidak memungkinkan untuk menjawab salam mereka atau menerima mereka masuk ke dalam kamar. Cukup kita jawab salamnya dengan pelan, Waalaikumsalam warahmatullah, ya, tanpa mereka harus mendengarnya, ya. Nah, kalau misalkan mereka salam 3 kali nggak ada jawaban, nah kita ajarkan itu berarti tanda Abi sama Umi nggak boleh diganggu. Abi dan Umi itu sudah ada privasinya, begitu, ya. Dan ini berlaku kepada kakak dan adik, ya, berlaku pada kakak dan adik. Nah, Ustadz, gimana kalau misalkan orang tua ke anak-anaknya? Nah, orang tua ke anak-anaknya juga, Bapak Ibu rahimakumullah, kita terapkan juga. Jadi kita memang nggak boleh langsung masuk ke kamar anak kita yang sudah baligh, main nyelonong gitu ya, nggak boleh. Ya, terutama ayah, ya, atau ibu yang masuk ke kamar anaknya, yang mungkin sudah benar-benar terlihat aurat besarnya, ya, begitu. Ini yang harus diperhatikan. Tapi Ustadz, apakah kita terapkan juga 3 kali salam kepada anak kita itu dia berarti sedang tidak mau diganggu? Ya, berdasarkan kesepakatan saja. Tetapi orang tua itu tidak bisa dikiaskan dengan anak-anak, karena dalil secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta wa maluka li abika. Ya, jadi Rasulullah pernah bersabda kepada salah seorang sahabat, kamu dan hartamu itu milik abimu. Jadi maksudnya seluruh yang ada di rumah ini, ya, selama anak kita masih berada di naungan kita, ya, anak-anak kita itu harus mengikuti peraturan yang kita berikan. Jadi kita buat peraturan saja, ya, fair saja, begitu. Ya, misalkan kalau Abi sama Umi itu punya hak masuk ke kamar kamu, ya, mau ngasih salam berapapun, pokoknya kalau misalkan Umi bilang, Umi sama Abi butuh masuk ke kamar kamu sekarang, kamu harus siap-siap. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa buat kesepakatan seperti itu. Wah, kok kayaknya otoriter? Tidak otoriter Bapak Ibu, ya, karena memang kita harus mengajarkan kepemimpinan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka pun akan mencontoh kita nanti di kemudian hari. Kalau misalkan kita sebagai orang tua tidak punya rasa jiwa pemimpin, anak kita pun nanti akan lemah ketika menjadi orang tua. Misalkan kita apa-apa mau nurutin kemauan anak. Misalkan kita udah nerapin adab minta izin nih masuk ke dalam kamar, anak kita protes, oh Abi sama Umi harus kayak gitu juga dong. Nah, kitanya ngalah, ya kan? Oh ya udah kalau gitu, kita nggak punya kekuatan. Nah, anak kita pun akan mencontoh nanti, jadi ketika mereka jadi orang tua, mereka pun akan seperti itu. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, orang tua yang menunjukkan kepemimpinan, ya, qawwam, ya, Bapak Ibu rahimakumullah, itu bukan orang tua yang mutlak otoriter, ya, begitu. Tapi kita ini memang sedang mengajarkan kepada mereka tuh kepemimpinan, ya, pengayoman, pengasuhan, seperti itu, ya. Tentu dengan diskusi, ya, musyawarah dengan anak-anak kita, dan ini cara yang paling baik, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita juga
mengajarkan kepada anak kita itu kalau ngetuk kamar itu dengan ujung jari, ya, ujung jari, bukan dengan digedor-gedor, ya. Kita ajarkan kepada mereka karena memang ini adalah adab dalam bertamu, ya. Adab dalam bertamu ke rumah orang pun demikian. Kalau mau ketok ya pakai ujung jari, tok 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 tok, jangan dor 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 dor, nah begitu. Sama juga kita kepada anak kita, jangan seperti kita itu kayak debt collector yang ingin datang menagih hutang, ya, dalam kondisi marah, kita masuk ke dalam kamar gedor-gedor, itu tidak baik Bapak Ibu. Mau semarah apapun, mau segenting apapun, kita usahakan kita penuh dengan ketenangan, ya, mengutamakan adab-adab Islami, ya, seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, ya, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita mengajarkan anak-anak kita tuh kalau mau masuk kamar tuh salam, ketuk, minta izin. Nah, ketika mengucapkan salam, mengetuk, dan meminta izin, itu harus kita ajarkan kepada mereka beri jeda. Jadi jangan kayak seakan-akan tuh terburu-buru begitu, kecuali memang kondisinya darurat. Ya, kalau kondisinya cuma nggak darurat, ya kita ajarkan kepada anak-anak kita penuh dengan ketenangan. Assalamualaikum Abi, Abi, gitu. Dikasih jarak. Jangan Assalamualaikum Abi, Bi, Assalamualaikum, Bi, Assalamualaikum. Ini mengganggu. Itu tidak baik dan itu bukan adab yang baik. Lalu yang kelima Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ketika anak kita berada di depan pintu, posisi mereka tuh gimana? Nah, kita ajarin kepada mereka. Kalau misalkan mau masuk ke kamar Abi, kamar Umi, kamar kakak, kamar adik, posisi wajahnya jangan menghadap ke depan pintu, ya. Atau misalkan nih Bapak Ibu, pintu kita ketika dibuka langsung menghadap ke ranjang. Nah, kita ajarkan nih posisi yang mana apabila anak kita berdiri di depan kamar itu tidak langsung bisa melihat ke arah ranjang, ya, begitu. Nih nak, kamu kalau misalkan minta izin, kamu berdirinya di sini. Kamu nggak boleh berdiri wajah menghadap langsung ke depan pintu, ya. Kamu ngadepnya ke arah sana. Nah, tentu kita yang tahu ya di rumah posisi-posisinya yang tepat dan cocok seperti apa. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Karena ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu rahimakumullah, ketika beliau bertamu, mereka itu ya menghadapkan wajahnya bukan ke arah pintu, tetapi beliau itu mengarahkan wajahnya entah itu ke kanan pintu atau ke kiri sebelah pintu. Intinya beliau dan para sahabat itu tidak pernah ketika bertamu ke rumah orang lain itu dengan menghadapkan wajahnya di persis depan pintu, ya, begitu. Nah, Ustadz, kalau misalkan ada tirainya gimana? Nah, kalau ada tirainya ini beda Bapak Ibu, ya. Kalau kan biasanya kan kalau kamar, pintu kamar tuh kadang ada yang ada tirainya, apalagi yang punya AC mungkin, ya. Begitu ada tirainya, jadi tidak bisa langsung dilihat gitu, nggak transparan. Nah, itu mungkin beda, ya. Tentunya Bapak Ibu lebih mengetahui keadaan di rumah masing-masing, jadi disesuaikan saja, ya. Lah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita juga ajarkan kepada anak kita, ya, itu mereka nggak boleh ngintip. Nah, ini nih, ya, ini nggak boleh ngintip. Kita ajarin mereka tuh nggak boleh ngintip, ya, di lubang kunci lah atau apalah seperti itu, ya.
Begitu, ini nggak boleh Bapak Ibu rahimakumullah. Sama kita juga jangan ngintip ke kamar anak kita, ya, kecuali memang dibutuhkan. Ini khusus untuk orang tua atau kepada kakak, kepada adiknya. Memang ini dibutuhkan aja Bapak Ibu. Misalkan, kok anak ini udah beberapa jam nggak ada suaranya gitu, kenapa sih gitu kan. Kita ketok-ketok nggak ada jawaban, apakah dia tidur, kita khawatir. Nah itu, dan kondisi kamar dalam keadaan terkunci, ya boleh kita mengintip karena ada keperluan, ya begitu. Ya, apabila tidak ada keperluan, maka kita ajarkan kepada anak-anak kita mengintip itu tidak boleh, ya Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya ada seseorang yang mengintip rumahmu tanpa izin, kemudian engkau melemparnya dengan batu hingga matanya terluka, maka tidak ada dosa atasmu. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah inilah berarti memang pemilik rumah atau pemilik kamar itu memiliki hak privasi Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi tentunya ini tidak kita ajarkan ke anak kita. Kalau misalkan ada anak kita ngintip terus kita timpuk atau kita atau kita lukai gitu ya, tidak ya. Ini khusus untuk orang asing yang ya mengintip ke dalam rumah begitu ya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan konten suara bagian kedua ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan, bisa kita terapkan ke anak-anak kita. Ingat Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada kata terlambat dalam masalah pendidikan anak. Nggak ada kata terlambat ya. Bahkan ya, kita tahu Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Nuh alaihi salam ya itu berdakwah 950 tahun kepada kaumnya dan kepada keluarganya, hingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Nabi Nuh yang kufur, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Nuh dengan tufan, dengan banjir yang luar biasa. Dan Bapak Ibu rahimakumullah tahu kan bahwa istrinya Nabi Nuh alaihissalam, anaknya kan yang diriwayatkan dengan nama Kan'an, itu keduanya kufur kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah, kepada Nabi Nuh, yang mana notabene Nabi Nuh itu adalah suami, Nabi Nuh adalah ayah dari si Kan'an ini. Dan apa kata Nabi Nuh alaihissalam ketika banjir sudah meninggi ya, dan Nabi Nuh melihat anaknya yang sudah terombang-ambing oleh ombak? Beliau berkata, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Hud, ya bunayya rkam ma'ana, wahai anakku, ayo sini naik ke atas perahu. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, kalau Allah mengabarkan Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, coba Bapak Ibu hitung sendiri berapa usianya Kan'an ya. Dan selama itu pula Nabi Nuh alaihissalam bersabar mendakwahi kaumnya, mendakwahi keluarganya, mendakwahi istri dan anaknya, dan sampai titik darah penghabisan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi tidak ada kata terlambat. Mari kita sama-sama memulai pendidikan seksual di rumah kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.